Halo, bertemu lagi dengan channel Monkey the Garb. Pada kali ini, admin akan membahas tentang mengapa Luffy dititipkan pada kakeknya Garp. Luffy dia mempunyai seorang ayah bernama Dragon, dan dia juga mempunyai kakek bernama Garp. Dan yang menariknya adalah profesi Dragon bertentangan dengan profesi daripada kakeknya Luffy ini. Dragon adalah seorang revolusioner. Tentu ini adalah musuh dari angkatan laut. Sedangkan Garp sendiri adalah seorang angkatan laut. Luffy kecil bukan hidup bersama ayahnya, tetapi bersama kakeknya. Tentu apa yang mendasari dari Dragon menitipkan Luffy pada Garp, bukan merawatnya sendiri. Tentu ada alasan menarik yang bisa kita kupas mengenai hal ini. Kira-kira alasan Dragon menitipkan pada Garp yang pertama seperti ini. Membiarkan Luffy tumbuh sewajarnya seperti orang lain. Dengan menjadi orang biasa, saya rasa Dragon lebih tenang karena bisa lebih fokus pada profesinya ini. Alasan yang kedua, dengan menitipkan pada Garp, Luffy lebih aman bersama kakeknya. Garp dengan status Vice Admiral. Ini adalah status yang lumayan tinggi di angkatan laut. Paling tidak, siapa yang berani mencelakakan Luffy ini? Terus bagaimana dengan perang Marineford? Nyatanya tuh pemerintah dunia tetap mengincar Luffy. Hal ini tentu terjadi karena alasan lain. Karena Luffy memilih menjadi seorang bajak laut. Apalagi yang diperbuatnya sampai Edun menentang pemerintah dunia secara langsung. Menghancurkan Enies Lobby, membobol Impel Down, dan ikut perang di Marineford. Di ketiga tempat pemerintah dunia ini dia keluar masuk dan dia masih selamat. Tentu hal ini hanya bisa dilakukan oleh Luffy seorang. Hingga tidak heran pemerintah dunia benci akan hal ini. Tetapi sebenarnya Garp pun dari kecil sengaja mendidik Luffy menjadi angkatan laut. Menurut Mimin, Garp mengarahkannya ke angkatan laut itu dikarenakan status anaknya, anak revolusioner, membuat nyawa Luffy terancam. Sehingga dengan menjadi angkatan laut, pemerintah dunia tidak ada alasan memburu Luffy. Karena dengan Luffy menjadi angkatan laut, pekerjaannya sangat membantu pemerintah dunia. Ya, walau harus disayangkan sekali, Luffy lebih memilih menjadi bajak laut. Tentang Dragon sendiri, di mata pemerintah dunia, dia dicap sebagai kriminal paling berbahaya. Tentu dengan status ini menjadikan dirinya paling diburu pemerintah dunia. Mengapa Dragon mau menjadi sang revolusioner? Tentu menjadi orang yang paling diburu pemerintah dunia itu bukan suatu hal yang mengenakan. Tetapi Dragon lebih memilih jalan berbahaya tersebut. Mengenai hal ini menurut Mimin sangat menarik untuk dikupas alasan dibalik Dragon berusaha menantang pemerintah dunia. Apalagi dia memiliki ayah yang bekerja di bawah kendali pemerintah dunia. Dragon sendiri dia terlihat muak dengan kebusukan pemerintah dunia. Tidak hanya itu saja, tetapi dengan sistem dunia One Piece sekarang ini, keuntungan yang hanya bagi kaum bangsawan dengan tidak memperdulikan kalangan bawah seperti peristiwa di Grey Terminal. Dengan ketimpangan seperti demikian, Dragon menciptakan pasukan revolusi. Tampaknya Dragon adalah orang yang memiliki rasa keadilan melebihi daripada Marine itu sendiri. Apakah ini mengindikasikan bahwa asal-usul Dragon sendiri adalah dari anggota Marine? Kita akan membahas di video selanjutnya. Kira-kira kapan Dragon mulai mendirikan pasukan revolusi ini? Kemungkinan Dragon mendirikan pasukan revolusi sendiri itu sekitar 24-19 tahun yang lalu. Di tahun tersebut, Dragon melihat dua peristiwa penting. Yang pertama yaitu saat Roger dieksekusi, dan yang kedua adalah saat Pulau Ohara dimusnahkan. Apakah kedua peristiwa ini yang menyebabkan Dragon membuat pasukan revolusi? Kedua kejadian ini sebenarnya mengarah pada misteri dunia ini. Apakah itu One Piece dan bagaimana pemerintah dunia berusaha menutupi klan D maupun sejarah abad kekosongan? Yang menjadi pertanyaan, apakah Dragon mengetahui misteri dunia ini atau nama D yang tersematkan pada namanya ini?
Menurut Mimin, Dragon memiliki alasan yang sangat kuat. Kalau seandainya dirinya dulu adalah Marine, dia ada alasan kuat kenapa dia berbelok dari Marine sendiri atau menentang pemerintah dunia ini. Tidak lain, pasti dia mengetahui tentang misteri dunia itu dan apa itu One Piece dan serta kehendak dari klan D. Sehingga dia mengambil keputusan untuk merubah sistem tatanan dunia One Piece saat ini dan mendirikan pasukan revolusioner. Lantas muncul pertanyaan, bagaimana Dragon bisa mengetahui sejarah yang dihilangkan tersebut? Saat eksekusi dari Roger, Dragon menghadiri dari eksekusi tersebut. Ada suatu hal yang menyebabkan Dragon mendatangi dari tempat eksekusi tersebut. Sebuah alasan yang kuat mengapa Dragon mendatangi dari eksekusi tersebut. Saat Dragon mendatangi eksekusi tersebut, dari mimiknya, muka dari Dragon terlihat sangat serius. Dan saat waktu eksekusi tersebut, Dragon belum mempunyai tato di wajahnya. Menurut Mimin, pasti Dragon mengenal dari Roger ini. Karena sebenarnya pasukan revolusi itu tidak dekat dengan bajak laut, tetapi dia menghadirinya. Bukan lain pasti karena Dragon mengenal Roger ini. Tentu pernah terjadi kontak sebelum-sebelumnya. Yang pasti Garp adalah rival sekaligus musuh dari Roger, dan anaknya pasti juga demikian. Seperti Shirohige yang mengetahui apa itu One Piece dan arti D dari cerita Roger. Begitu juga Garp maupun Dragon ini. Dragon yang mengetahui ini bertekad menghancurkan kaum naga langit, apalagi dengan peristiwa hancurnya Ohara. Karena mempelajari sejarah ini membuat tekad dari Dragon semakin membara. Yang kedua, Dragon bisa saja mengetahui arti dari D, mengetahui One Piece ataupun abad kekosongan karena diberitahu oleh ayahnya Garp. Garp adalah salah satu prajurit bertugas di kantor pusat dengan pangkat yang cukup tinggi yaitu Vice Admiral. Walau hanya Vice Admiral, tetapi dia sering terlihat bersama sobat kocaknya ini, Fleet Admiral Sengoku. Bahkan ketika membahas sesuatu, Sengoku sering bersama Garp ini. Dengan pangkat tertinggi di Marine, suatu hal yang mudah bagi Sengoku mendapatkan informasi, bahkan informasi yang tersembunyi sekalipun. Hal ini diperlihatkan saat Law bertemu dengannya dan menanyakan tentang arti D. Sengoku sebenarnya mengetahui walaupun tidak mau memberitahukannya kepada Law. Jika Sengoku mengetahui tentang arti D, dia pasti juga mengetahui sejarah abad kekosongan dan tentang One Piece itu sendiri. Jika Sengoku tahu akan hal ini, Garp pun juga pasti tahu. Tidak heran Garp membenci dari Celestial Dragon. Apakah Garp pernah berurusan dengan kaum naga langit ini? Kalau kita lihat, Garp ini tidak pernah pusing memikirkan jalan hidup anak maupun cucunya. Dia tetap riang seperti biasanya, bahkan membuat Sengoku emosi karena kelakuan keturunan Garp ini. Apakah ini dapat diartikan bahwa sebenarnya Garp tidak melarang Dragon menjadi revolusioner atau bahkan mendukungnya? Yang pasti jika Garp mengetahui tentang misteri abad kekosongan, anaknya pun juga akan diberitahu sebab Garp adalah tipikal orang yang ceplos-ceplos apa adanya. Dengan mengetahui hal ini, tidak heran Dragon memutuskan mendirikan pasukan revolusi. Karena dia mengetahui bahaya jalan hidupnya, dia lebih baik menitipkan anaknya Luffy kepada kakeknya Garp ini daripada merawatnya sendiri. Dragon sendiri pernah berkata, ada kalanya era ini akan merubah dunia ini, akan menjadi pertanyaan dunia hari di mana kita akan bertemu. Jadi itu adalah alasan mengapa Dragon menitipkan Luffy kepada kakeknya Garp. Karena kan dia berurusan dengan suatu hal yang berbahaya dan dia tidak mau Luffy celaka karena hal ini. Tetapi ternyata Luffy mempunyai jalan hidupnya sendiri dan mempunyai semangat seperti Roger untuk menjadi raja bajak laut. Dan Dragon mendukung akan hal ini. Dia menantikan akan pertemuan dengan anaknya ini. Demikianlah pembahasan pada kali ini. Mohon like, komen maupun subscribe di bawah ini supaya mendapatkan info penting selanjutnya.